Kan tadi kita ngobrolin tentang mental illness atau kesehatan mental, terus bullying. Iya. Nah, dalam Islam permasalahan tentang bullying itu ada nggak sih cara mengatasinya? Iya, bullying itu kan harassment ya, pelecehan atau Ya. merendahkan. Bisa bersifat apa namanya? Lisan. Bisa juga bersifat fisik. Ya. Suatu ketika, ini zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab pulang, nangis, Dibully. Astagfirullah. Anaknya Umar dibully. Anaknya Umar. Makanya saya belajar dari kisah ini, saya nggak ngamuk. Saya nggak ngamuk. Karena Umar Karena saja Umar saja bisa sabar. bisa sabar. Dibully. Oke. Kenapa kamu nak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Aku dihina, ayah. Kamu anak khalifah, lebaran dada baju. Oke, betul. Tuh hari-hari itu selama Ramadan. Akhirnya Umar ngapain? Dia meminjam, mengutang ke Baitul Mal. Oh, oke. Bolehkah Padahal khalifah ngutang, nih, oke. ngutang ke Baitul Mal. Dia ngutang, cari utangan ke Baitul Mal, Iya. bukan ke negeri kafir, bukan. Ya. Itu. Carilah ilmu yang ke sana. Iya, saya nggak bilang loh ya. Kenapa Ya kan? disepil, orang ini pintar juga ya. Kan negeri Arab. Iya, Iya Arab, kan, betul. biar ilmu hadisnya lebih Mantap ya, Masya mantap Allah. itu. Oh, aman. Ke Yaman, cari ilmu Yaman. nasab. Nah, ya, bagus. lanjut Kak. Nah, jadi datang ke Baitul Mal, pinjam uang untuk Ya. belikan baju anakku. Oke. Nanti saya cicil dengan gaji saya bulan depan, kata Umar bin Khattab. Tapi hebatnya pegawai Baitul Mal, dia punya integritas. Mentang-mentang, weh, presiden ini, Oke. untuk anaknya lagi. Wah, kalau saya kasih, cepat naik pangkat saya. Enggak. Apa katanya Khalifah Amirul Mukminin? Nanti mau dibayar pakai gaji bulan depan. Iya, kata Umar bin Khattab, insya Allah. Kira-kira Anda bisa nggak menjamin besok masih hidup? Wah. Umar digituin. Khalifah digituin. Khalifah digituin. Oke. Dan nggak dituntut pencemaran nama baik gitu. Ya, Enggak. ada. Apa kata Umar bin Khattab? Beliau begini. Makasih ya. Masya Allah. Kalau diingatkan, pulang dia, nak, sabar ya nak. Nanti insya Allah di akhirat Allah kasih baju yang lebih bagus. Masya Allah. Kembali masalahnya di mana? Parent. Parenting. Ya. Manajemen orang tua menghadapi emosi anak. Solusinya di situ. Ya. Makanya untuk menghasilkan keturunan yang bertakwa, yang solih-solihah, ya orang tuanya harus memperbaiki. Jadi jangan berharap anak itu soleh-soleha, orang tuanya Begajulan. asyik main slot. Iya. Ya kan? Yang bapak main slot, mamanya nonton drama Korea. Drama Cocok Korea. sudah. Oh, cocok sudah. Mamanya bikin TikTok, Iya. bapaknya slot-slotan. Merdeka. Kakek Zeus menang, ya kan? Gitu. Kakek Kalau Zeus. menang. Terus gacanya pakai bismillah Wah. lagi. Nah, ini kan masalah. Iya, betul. Iya. Betul. Iya. Jadi emang kuncinya di situ. Iya. Nah, maaf ya. Kira-kira logikanya gini nih. Oke. Pernah nggak dapat kasus, pernah nggak dapat berita, nonton berita atau baca seorang guru negur anak murid, negur siswa, terus datang bapaknya siswa ditikam gurunya? Pernah. Pernah ya? Nah, baru ini viral juga yang disuruh sholat jamaah dituntut nggak mau, 50 juta. dituntut Ya. kan. Kira-kira kalau ini orang tua menang di pengadilan, Nah. anaknya bisa jadi tukang bully nggak? Bisa. Kenapa? Guru aja gue sikat. Iya, betul, bisa. Ini karyawan saya pas nggak datang nih. Ada kawan saya guru di Ya. salah satu SMP di daerah Manggar. Dia Oke. dipukul sama siswa. Dibalas sama kawan saya. Oke. Dibalas sama kawan saya karena dipukul. Iya. Dia melindungi diri dong. Iya. Baru dibalas, dilerai, dituntut sama orang tua. Orang tua si siswa bawa ormas, Wah. bawa caleg, bawa caleg, Wah. bawa caleg. Alek. Oke. Kira-kira kalau akhirnya anak ini nggak dikeluarkan Oke. dan sekarang jadi preman di sekolah. Nyata Kenapa? Karena dia merasa hukum ada di pihak dia. ada ormas, Itu repot. ada caleg. Ini bukti kalau tidak tegas. Jadi bahasa saya gini. Membiarkan yang lalai itu sama dengan menghukum yang taat. Oke. Itu konsepnya. Iya. Membiarkan yang lalai sama dengan Menghukum yang taat. Ini contoh nih, kalian kan punya komunitas nih ya. ya. Ada nggak orang yang setiap rapat, setiap kegiatan telat terus? Ada. Ada. Itu kalau orang kayak gini dibiarin, Nah, yang on time ke depannya bakal telat. Atau yang on time bakal keluar. Kenapa? Percuma Oke. dia taat. percuma Yang saya lalai on time. dibiarin kok. Oke, percuma saya on time karena yang kamu juga sering telat kok. Oke. Terus dibiarin. Ya, biarin ya. Itu konsepnya. Membiarkan yang lalai sama dengan menghukum yang taat. Oke, betul. Jadi masalah aturan. Jadi memang kembali yang harus dikuatin
efek jerak. efek jerahnya. Efek jerak. Karena bully itu nggak mungkin hilang kalau nggak ada efek jerah ya sebenarnya ya. Ini yang repot. Apa kira-kira efek jeraknya? Itu yang jadi persoalan. Iya. Nah, gitu. Nah, Nah, itu saya serahkan kepada para praktisi ya. praktis oke. Silakan yang ahli bermusyawarah dengan itu. Ya aparat. Tapi saya sebagai salah satu orang tua korban, Oke. ya merasakan banget itu kalau nggak ada efek jerak, enak hidupnya orang-orang itu. Sama saya juga sebagai kakak juga itu berpikiran Nah, seperti itu. iya. Sakit nggak sih Ya. orang yang kita sayang disakiti, tapi kita Kita jaga. ketika kita mau membalas, justru kita yang jadi melanggar hukum. Ya, kita jaga, kita sayang-sayang. Dipukul. Pengen mukul tapi nggak bisa karena kita melanggar perlindungan hak Ini anak. makanya gitu. emang aturannya perlu Ya, dipertegas. betul. Penegakan hukum juga perlu dipertegas. Ya, semoga lebih baik Karena kedepannya. hukum itu emang penting untuk efek jerah lah, minimal efek jerah. Oke. Kita juga nggak berharap dihukum mati kok, enggak, Ya. tenang aja, cuman efek jerahnya, Efek jerah, ya. at least. Gitu. Oke, Siap, siap. Oke. Itu dari permasalahan tadi solusinya ini. Ada nggak kesimpulan tentang kita hari ini karena sudah ada kesimpulan apa yang harus kita petik tentang dua pembahasan kita hari ini tentang Oke. mental illness dan tentang bullying ini. yang pertama tentang mental health, Ya, mental health. mental illness, mental issue. Ya, Solusinya adalah belajar belajar. untuk melihat keadaan sekeliling. Karena yang diuji nggak cuma kita, yang menderita nggak cuma kita. Ya, Jangan membesar-besarkan masalah yang kecil, oke. ya. Kalau dalam Islam bunuh diri itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, karena masih ada masalah selanjutnya. Oke. Ya itu bunuh diri itu ibarat bunuh nyamuk pakai meriam. Oke. Efek jeleknya jauh lebih banyak. Ya. Ya. Jangan berpikir ketika kita sakit kepala harus potong leher, enggak. Oke. Pakai obat bodrek bisa sembuh Bisa. gitu loh. Kenapa harus potong leher? Ya. Iya bener sih potong leher nggak akan sakit kepala ke depannya. Iya. Cuman kan selesai urusan. Selesai juga semuanya. Ya logikanya kan gitu ya. Ya. Jadi yang pertama belajarlah untuk melihat keadaan sekeliling, Iya. bahwa emang bukan cuma kita yang mengalami. Makanya ketika Nabi SAW itu dalam keadaan galau, Allah menurunkan ayat-ayat tentang kisah para nabi terdahulu. Supaya beliau dipahamkan, semua nabi-nabi yang kuutus wahai Muhammad mengalami itu. Kamu bukan orang pertama yang menderita dan kamu bukan yang paling berat penderitaannya. Makanya belajar dari orang sekeliling. Ya. Makanya kalau ketemu orang tua yang dibilang sama kita apa? Nah, kau masih mending bapak dulu, Oh ya. mbah dulu, betul ya? Ya, ya, ya. Kamu sekarang mau sekolah enak, mau kerja enak, pakai Kemana-mana motor, enak. iya kan? Bapak dulu, mbah dulu, mau keluar kampung 7 kilo jalan kaki. Di sana itu baru ketemu orang bisa numpang naik kereta, naik dokar. Iya kalau orangnya masih ada. Orang yang udah pergi duluan kita terlambat, ini jalan kaki lagi kan gitu. Lihat keadaan sekeliling. Ya. Yang kedua, jangan berpikiran pendek. Ya. Masalah itu dihadapin, Ya. bukan cari pelampiasan. Oke. Ya. Mental health tadi ujungnya pelampiasan. Bully salah satu bentuk pelampiasan. Oh, Ya. Yang ketiga, kepada pelaku bully, ya. jangan salah kalau kamu dibalas. Karena kan ada. Karena pasti ada balasannya. Iya, iya. Nggak tahu di mana nanti balasannya. Apa di anaknya juga? Apa anaknya dibully, iya kan? Ya. Atau apa? Untuk korban bully, ya saran saya orang tuanya harus ambil sikap. Ya. Harus ambil sikap. Nggak perlu divisum atau misalnya nggak pengen masuk ke ranah hukum, ya nggak usah divisum, nggak apa-apa. Ya. Tapi ajarin bela diri misalnya. Oke. Ya, ajarin ngelawan, nggak apa-apa. Saya waktu dulu anak saya dikeroyok, saya bilang kalau mereka bareng-bareng kamu nangkis aja. Begitu mereka sendiri-sendiri, hajar. Wah, ya. Ya nggak apa-apa, bela diri. Iya, karena dia membela Membela diri. diri. Ya. Tapi fikihnya beda sih, bela diri dengan menyerang balik. menyerang balik beda ya. Oke. Ya emang harus kita. Dan yang paling penting adalah kembalikan itu kepada Allah. Jadikan itu sebagai warna yang mewarnai corak-corak kehidupan kita, Masya Allah. yang akan membentuk kualitas kita ke depan. Jangan anggap itu sebagai suatu hal yang membuat kita celaka, tapi membuat kita lebih tangguh, membuat kita belajar untuk bangkit. Ya. Ketika kita udah biasa dibully sama manusia, terus kita sesekali belajar ngelawan, kita akan paham tidak ada sesuatu yang gak ada solusinya. Ya. Karena kayaknya tadi ya, mental generasi sekarang ini memang perlu di-up, masih kurang kuat lah. Kurang kuat ya. Ya. Harus itu, Siap. up lagi, dan banyak berkumpul sama orang soleh lah. Ya. Ya.
Kalau sama orang soleh nggak dibully lah. Ya. Paling dibully status jomblonya aja. Nah, itu yang paling sering itu aja. Ya kan? Bukan Kapan dibully, nikah? bukan dibully, dimotivasi. Dengan cara yang kurang baik. Iya. Itulah. Mungkin lebih kurang seperti itu. Ya, ya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Yep. tentang ilmu mental health, kesehatan mental dan mental illness kita ini, mental issue dan termasuk bully tadi itu yang muaranya ke bully karena mental health tadi itu. Ya, semoga teman-teman yang ada di sini ya yang menyimak tadi dapat pelajaran yang berharga banget ya, apalagi yang calon bapak, calon bapak dan Betul. yang mau jadi suami gitu Ya. ya. Gitu, insya Allah semoga bisa menerapkan ilmu yang tadi yang dijelaskan dari Bang Urai tadi bagi penonton atau pemirsa yang online ya. Semoga dapat pelajaran juga, tidak menyesal nonton konten ini karena memang manfaatnya banyak. Insya Allah Amin. ilmunya daging insya Allah. Ibaratnya kalau makan bakso itu urat semua, Masya nggak ada tepung nggak ada, ya? nggak ada tepungnya. Tuh, alhamdulillah. Aduh. Oke, sampai jumpa di konten podcast selanjutnya bersama saya Fajar dan Bang Urai. Bang Urai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.